bersinergi meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa cerdas dan berkarakter baru, semangat pembelajaran menyenangkan, ilmu melekat. SDN Cicariu, tempat kami menuntut ilmu, menghasilkan lulusan yang maju, siap berbaur dalam kehidupan, sama melaju dengan ridho Tuhan. Sekolah ramah anak-anak selamat, mendidik dengan cinta kasih yang hangat, meraih bintang di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Witular, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Cicariu, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Madinah. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di kelas 4 pada bab 6 materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua muridnya atau KM-nya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Aufa. Kenapa Aufa? Sakit. Siapa lagi? Tasya. Tasya kemana? Sakit. Siapa lagi? Siapa lagi? Afwan. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sekolah lagi bersama kita, bisa belajar dan menuntut ilmu di sekolah lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum belajar, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, bukunya, dan perapiannya. Silakan dibuka buku, paket, buku catatan, dan yang lainnya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kurang semangat. Untuk membuktikan cinta kepada tanah
satu nusa, satu bangsa. Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Ya. Ya, bisa duduk kembali. Sebagai pemantik, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Sudahkah kalian mengaji Al-Quran pada hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, tahukah kalian apa arti surah At-Tin? Buah tin. Ada berapa ayat? 8. Kalau Al-Quran semuanya ada berapa surah? 114 surah. Surah At-Tin ini termasuk surah keberapa? 95. Pinter. Mengapa disebut surah At-Tin? Ada yang tahu? Karena dimulai dari At-Tin. Pinter. Bisa seperti itu ya. Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Apa aja? Akal. Pinter. Manusia punya akal. Apalagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, cukup ya. Itu juga. Manusia punya akal ya, sedangkan makhluk lain seperti hewan itu tidak punya ya. Makanya manusia itu atau kita ya punya rasa malu ya, dan juga kita berpikir ya. Nah, karena kita punya akal. Nah, pada hari ini ya, di bab ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu memahami arti Quran surah At-Tin. Nah, jadi kalian nanti harus bisa memahami apa arti dari At-Tin. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan informasi dasar tentang Quran surah At-Tin. Sudah tahu artinya, nanti kalian bisa menjelaskan apa isi atau informasi dari Quran surah At-Tin. Dan selanjutnya yang terakhir ialah peserta didik dapat menyebutkan pesan-pesan pokok dalam Quran surah At-Tin. Apa saja pesan-pesan pokok yang ada dalam Quran surah At-Tin. Nah, nanti kita akan belajar tentang ini ya. Sekarang
kita bersama-sama akan membaca Quran surah At-Tin. Silakan dibuka buku paketnya halaman 99. Ya, bisa lihat di layar, juga bisa lihat di buku paket halaman 99. Kita mulai dengan baca ta'awud, basmalah, lalu Quran surah At-Tin. Bagi Tisnaini Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bihaqamil hakimin. Bala wa nadalika minasyahidin. Shadaqallahul adzim. Bapak akan bacakan ayatnya, kalian bacakan artinya. Ya, siap? Ya. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hingga ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah adanya keterangan-keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu arti Quran surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat berapa? 8. Nah, sekarang ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Wat-tini waz-zaitun hingga akhir ayat, yaitu alaihissallahu biahkamil hakimin, hendaklah ia membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yuk kita
Bacakan dulu. Ketika seseorang sudah baca surah At-Tin dan di akhir ayat baca alaihissallahu biahkamil hakimin, hendaklah ia membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, Engkaulah hakim yang paling adil dan aku termasuk salah seorang yang bersaksi atas hal itu. Itu artinya diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini gambar ilustrasi tentang buah tin. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian belum lihat tentang buah tinnya, ilustrasinya seperti ini. Ya, itu buah zaitun, warnanya seperti itu hijau. Ada yang pernah lihat? Terus, dan itu Baitul Maqdis Palestina ya. Nah, ini Gunung Sinai yang berada di mana? Mesir. Dan ini yang terakhir itu kota Makkah. Kita akan menjelaskan Quran surah At-Tin dari ayat per ayatnya ya. Yang pertama, wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Di mana tafsirannya ini Allah bersumpah dengan buah tin, zaitun, Gunung Sinai dan juga Mekah yang memiliki nilai sejarah penting bagi umat Islam, di mana tempat-tempat ini adalah lokasi para nabi yang mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, ayat 4, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, diberi akal dan kelebihan untuk menjadi pemimpin di bumi dan menjaga alam semesta. Ayat 5, yaitu apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Jika manusia durhaka dan tidak taat kepada Allah, mereka akan dihukum dengan azab yang sangat rendah. Di mana? Di neraka. Ayat 6, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, tafsirannya, orang yang beriman dan berbuat baik akan diberi pahala yang abadi dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Penjelasannya, proses hidup manusia adalah bukti kekuasaan Allah dan kebangkitan di hari kiamat akan seperti tanaman yang hidup kembali setelah hujan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Penjelasannya, Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan menurunkan syariatnya. Dia akan memberi keputusan adil dengan memberikan pahala atau hukuman yang sesuai amal perbuatan mereka ya, ketika hidup di mana? Di muka bumi. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Di dalam LKPD ini ada petunjuk pengerjaan tugasnya ya. Nah, sebelum dibagikan kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini sudah dibagi ya kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 mana? Ini acungkan tangan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, kita bagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. Bapak
Setiap kelompok mempunyai ketua kelompoknya ya. Nah, silakan kalian baca pengerjaannya. Di LKPD sudah tercantum ya bagaimana pengerjaannya. Hasil LKPD nanti di setiap kelompoknya mempresentasikan satu orang perwakilan ke depan. Hasil yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sekelompok. Silakan bagi-bagi tugas ya. Di dalam LKPD ini ada 2 tugas. Yang pertama kalian carikan pesan pokok Quran surah At-Tin. Nah, dan yang kedua kalian buat produk atau kaligrafi ya, dan nanti bisa ditempel ya, dikombinasikan dengan hasil kalian ya, disandingkan dengan pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin. Jadi silakan bagi tugas, ada yang mencari arti Quran surah At-Tin, pesan pokoknya, dan juga ada yang membuat kaligrafi atau mewarnai ya. Ya, silakan. Untuk pengerjaannya Bapak beri waktu 20 menit ya. Sepakat ya? Sekali lagi untuk pengerjaannya Bapak beri waktu 20 menit. Silakan kalian kerjakan dengan teman-teman kalian sekelompoknya ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mempresentasikannya ya, di setiap kelompoknya perwakilan satu orang maju ke depan ya. Oke. Yuk dari mulai kelompok 1 dulu. Yuk, silakan ke depan. Ketua kelompoknya ya.
Ya, agak ke bawahan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Quran surat Atin, artinya buatin surat ke-95 termasuk ke dalam surat Makkiyah. Pesan Allah. Pesan apa? Pesan pokok. Quran surat Atin. Allah mengutus nabi-nabi untuk menyebarkan tauhid. Manusia diciptakan dalam kebentuk yang sempurna sebagai pemimpin bumi. Orang yang taat akan mendapatkan pahala, yang durhaka mendapat ajab. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ini dari kelompok 2 akan Presentasikan hasil diskusi kami. Quran artinya buah yang surah ke-95 termasuk ke dalam pesan pokok Quran surat Atin. Tempat-tempat bersejarah seperti Makkah dan sini adalah tempat pengutusan Nabi. Manusia diberi tugas menjaga bumi dengan akal kebijaksanaan. Kematian bukan akhir, Allah akan membangkitkan manusia Di akhirat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Quran satu. Manusia menciptakan dengan tujuan yang jelas, bukan sia-sia. Takut kepada Allah mendapat pahala, durhaka mendapat hukuman. 3. Kehidupan manusia sebagai bukti kekuasaan Allah, termasuk kebangkitan di akhirat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 4. Silakan. Saksikan diskusi kami. Quran Surat Atin artinya buah tin, surat ke-95 termasuk ke dalam surat Makkiyah. pesan pokok Quran surat Atin. Manusia diberikan kesempurnaan fisik dan akal sebagai pemimpin bumi. Ya. Yang dua yang beriman akan diberi balasan baik, yang durhaka mendapat azab. 3. Allah menurunkan syariat dan akan memberi keputusan adil di akhirat. Iya, tepuk tangannya dan seluruh perwakilan yang tampil maju ke depan. Sekarang perlihatkan semua hasil dari kelompoknya masing-masing. Ayo diangkat. Ya, kaligrafinya diangkat. Ya, betul. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, coba angkat semuanya, angkat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita simpulkan bersama-sama ya dalam mempelajari Quran surah Atin ini ya. Nah, di dalam surah Atin ini kita simpulkan dan kita pelajari bahwasanya apa? Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ya, dalam bentuk yang sempurna. Pinter. Yang kedua, Allah Maha Adil dan juga Maha Bijaksana. Itu ya pelajaran yang dapat kita ambil dalam Quran surah Atin. Sebagai refleksi, apakah kalian senang belajar dan mengkaji Quran surah Atin ini? Senang nggak? Senang. Mudah-mudahan
dalam belajar Quran surah At-Tin ini lebih bisa memahami dan juga menjelaskannya, baik untuk diri sendiri kita paham ya, dan juga kita bisa menjelaskannya kepada orang lain atau kepada teman-teman kita ya. Sebagai evaluasi, Bapak akan memberikan 5 soal kepada kalian. Silahkan nanti kalian kerjakan, lalu nanti dikumpulkan ya di setiap kelompoknya ya. Waktunya sekitar 10 menit ya. Waktunya sekitar 10 menit ya. Silakan untuk bisa dikerjakan. Untuk evaluasinya dikumpulkan lagi ya. Dari mulai kelompok 1 silakan ini dikumpulkan. Kelompok 2 juga dikumpulkan. Kelompok 3 dan kelompok 4 barengan kita kumpulkan ya. Ya. Ya, terima kasih. Minggu depan ya kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Disiapkan ya bahannya, alat tulisnya juga. Silakan kalian bisa baca-baca dulu ya dari buku paket atau sumber lainnya tentang hadis silaturahmi, biar nanti kita bisa lebih memahami secara mendalam ya. Jadi minggu depan kita akan belajar apa? Tentang hadis silaturahmi ya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari ya, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua, dan juga kita semuanya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan dirapikan barisannya, dibereskan bukunya ya, dibereskan bukunya, kita akhiri pembelajarannya. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua muridnya atau KM-nya. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk berdusta.